Apa maksud dari Riza Ramli, mantan menteri pecatan ini, sibuk nyinyirin Ganjar Pranowo lantaran di Semarang banjir? Tapi dia bungkam ketika banjir juga melanda di DKI. Bukankah berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah, yang paling bertanggung jawab mengatasi permasalahan banjir di Semarang adalah wali kotanya? Ini beda loh dengan DKI, yang semua wali kota dipilih oleh gubernur. Jadi, kalau ada pertanyaan, siapa sih yang paling layak antara Ganjar atau Yohanes Anies Rashid Baswedan yang harus dinyinyirin oleh Riza Ramli ini? Kok yang dinyinyirin malah gubernur Jawa Tengah? Sinti nggak? Dungu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Hingga saat ini baru ada dua bakal calon presiden yang menonjol, yakni Ganjar Pranowo dan Yohanes Anies manusia murtad. Sementara Bapak Prabowo Subianto meskipun elektabilitasnya cukup tinggi, tapi masanya bisa dibilang sudah habis. Bayangkan saja, Prabowo Subianto sudah 3 kali berturut-turut ikut pilpres, tapi kalah semua. Itu menandakan bahwa warga plus 62 tidak setuju kalau Prabowo Subianto jadi presiden. Lagian juga mungkin warga sudah bosan lihat muka dia lagi dan dia lagi. Dan masalah seriusnya adalah Prabowo Subianto sudah ditinggalkan oleh pendukungnya, tapi pendukung Jokowi belum berhasil dia dapatkan. Nah, karena si badut Yaman dan Ganjar Pranowo yang paling mencuat, maka perdebatan sengit yang terjadi di dunia maya adalah pendukung antara kedua orang ini. Atau dengan kata lain, sekarang yang lagi bertempur di media sosial adalah Ganjaris versus Kadrunista. Hal-hal yang diperdebatkan pun cukup beragam. Mulai dari rumah DP 0 rupiah yang gak jelas progresnya. Naturalisasi sungai yang benar-benar natural alias tidak diapa-apain oleh Yohanes Anies Baswedan ini. OKOC yang menjadi program omong kosong, hingga banjir yang baru-baru ini melanda kota Semarang. Positifnya, dari sini kita jadi tahu siapa saja yang mendukung si gubernur terbodoh versi Google ini dan siapa saja yang pro terhadap gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Misalnya, MUI DKI jelas mendukung si badut Yaman alias Yohanes Anies Rashid Baswedan. Ormas ini sampai membentuk cyber army demi untuk membela ex-menteri pecatan tersebut di dunia maya. Padahal sudah jelas-jelas bahwa tugas MUI itu adalah membimbing umat Islam di Indonesia. Tapi pasca dapat dana hibah dari Pemprov DKI waktu si badut Yaman jadi gubernur DKI dulu sebesar 10 miliar rupiah per tahun, maka jadilah mereka beralih profesi sebagai buzzer dari manusia terbodoh versi Google ini. Memang betul seperti yang pernah diungkapkan oleh penulis serba bisa Voltaire, bahwa manusia itu beragama sama bila berurusan dengan uang. Kemudian kelompok PA212 yang awalnya mendukung Bapak Prabowo Subianto di Pilpres 2019 yang lalu, sekarang sudah jadi pendukungnya Yohanes Anies Rashid Baswedan ini.
Hal ini bisa terlihat dari cuitan-cuitan mereka yang kasar di Twitter. Bahkan karena begitu berbaktinya kelompok ini sama si badut Yaman, sampai-sampai Novel Bamukmin tidak mempermasalahkan ketika si badut Yaman mendapat nama baru dari komunitas aliran sesat Alpha Omega di Papua dengan nama Yohanes. Si Novel Ompong ini malah ngeles bahwa itu adalah bentuk toleransi antar umat beragama. Perlu diperjelas bahwa dalam syariat Islam, toleransi terhadap perbedaan, kemajemukan, kebinekaan, atau pluralitas adalah wajib. Ujar si Novel Ompong dengan nada seperti tanpa bersalah. Tidak lupa pula, si manusia gagah pun tampil di TV Cipta Panca Laksana untuk jadi bazar Yohanes Anies di Twitter sekarang. Sedangkan pendukung Ganjar Pranowo di Twitter adalah Eko Kuntadi, Denny Siregar, Dedek Prayudi, Iwaka, dan masih banyak lagi Ganjaris lainnya. Di samping itu, ada juga kelompok relawan yang turut memainkan perannya di media sosial, seperti Relawan Indonesia Sejahtera, Dewan Kopral, Sahabat Ganjar, Teman Ganjar, Seknas Ganjar Indonesia, dan lain-lain. Saudaraku sebangsa dan setanah air, perdebatan antar kedua kubu ini yang bikin dunia permedsosan nasional semakin menarik untuk diamati. Dan keseruan itu semakin luar biasa lagi pasca Riza Ramli, si manusia yang belum lulus ujian huruf R ini, turut meramaikan perdebatan. Diketahui Menteri Pecatan Jokowi ini bukan kadrun, tapi kelakuannya kayak kadrun, yakni turut menyerang Ganjar Pranowo. Pangeran TikTok kemana saja? Padahal Mega sudah sejak 2 tahun yang lalu mengingatkan potensi banjir di Semarang. Ujar mantan Menko Maritim Pecatan itu melalui akun Twitternya @ramlirizal dengan nada sedikit songong. Saya pun baru tahu kalau Bapak Ganjar Pranowo dijuluki Pangeran TikTok oleh Liza Lamli, Menteri Pecatan ini. Tong gitu kok cuap-cuap akan jadikan Indonesia negara adidaya. Emang situ ngerti dan bisa? Lanjutnya lagi. Hanya saja, meskipun belum menyatakan dukungan kepada si badut Yaman di Pilpres 2024 nanti, menurut pengamatan netizen, si Liza Lamli ini tidak pernah sekalipun mengkritik banjir yang terjadi di DKI saat manusia terbodoh versi Google ini jadi gubernur di DKI dulu. Yang ada malah dia pamer foto bareng dengan keluarganya Yohanes Anies Rashid Baswedan ini. Lantas, apa maksud dari Riza Ramli, mantan Menteri Pecatan ini, sibuk nyinyirin Ganjar Pranowo lantaran di Semarang banjir, tapi dia bungkam ketika banjir juga melanda di DKI? Bukankah berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah, yang paling bertanggung jawab mengatasi permasalahan banjir di Semarang adalah wali kotanya? Ini beda loh dengan DKI, yang semua wali kota dipilih oleh gubernur. Jadi, kalau ada pertanyaan, siapa sih yang paling layak antara Ganjar atau Yohanes Anies Rashid Baswedan yang harus dinyinyirin oleh Riza Ramli ini? Tentu menurut saya jawabannya adalah Yohanes Anies Rashid Baswedan. Kenapa? Karena ia punya APBD yang besar serta punya kuasa yang lebih. Karena wali kota dia yang nentukan. Kok yang dinyinyirin malah gubernur Jawa Tengah? Sinti nggak? Dungu nggak? Silakan pemirsa yang nilai sendiri ya.
belum berkuasa saja sudah tidak adil. Wajar bila kemudian dia dipecat tanpa ampun oleh Jokowi. Lantas, apa tujuan sebenarnya si Riza Ramli berbuat tidak adil seperti itu? Jawabannya adalah mantan menteri pecatan Jokowi ini ingin jadi cawapresnya Yohanes Anies Rashid Baswedan, guys. Cuma masalahnya adalah si badut Yaman itu kan kalau diibaratkan wayang, dalangnya adalah Yusuf Kala. Sedangkan Yusuf Kala musuhan sama si Riza Ramli, menteri pecatan ini. Maka otomatis pasti akan ditolak. Kalau dia menawarkan diri berduet bareng dengan Yohanes Anies Rashid Baswedan ini. Jadinya posisi dari si Riza Ramli ini semakin tua, semakin tidak jelas. Sibuk menyerang Ganjar Pranowo, tapi belum tentu jadi pendukungnya si badut Yaman Yohanes Anies Rashid Baswedan. Maklum, karena beginilah ciri khas dari menteri pecatan yang satu ini. Salam waras untuk Riza Ramli. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata yang bersuara.